Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir Mbah Mun Ajat Karimullah yang mengamput channel tasawuf dalam perspektif ilmiah eksakta. Kajian kali ini sesuatu yang ngeri-ngeri sedap, yaitu tentang sunnah. Ada cerita panjang di balik materi ini, yaitu di mana saya dari dulu suka dengan diskusi tentang agama, dan saya sering sekali merasa kebingungan ketika terjebak dalam sebuah diskusi tentang sunnah. Sunnah dipahami sebagai af'al atau perbuatan Nabi yang kemudian ditulis dalam bentuk hadis. Yang sering menggelitik pikiran saya dari dulu adalah, apa sih sesungguhnya sunnah? Apa sih seharusnya yang kita contoh dari Nabi? Karena seringkali kita menjumpai yang bagi saya itu merupakan hal yang sifatnya remeh-temeh, sebagaimana ukuran jenggot, model celana, tata cara makan, dan lain sebagainya. Bukankah hal-hal seperti itu bisa kita tiru dari siapa saja dan bisa ditiru oleh siapapun? Makanya kalau kita cermati di lingkungan kita, di sekitar kita, ada pemain band dari Yahudi itu pun jenggotnya panjang. Ada pula filsuf-filsuf itu hampir semuanya jenggotnya panjang. Artinya ada sesuatu yang miss dalam hal ini, yang perlu kita eksplorasi lebih dalam lagi dan lebih cerdas lagi. Apa sesungguhnya hakikat dari sunnah? Kemudian setelah kami banyak belajar dalam tarekat Qadim, yaitu tarekat yang memperjalankan ruhani kita di alam Qadim, maka hal itu mulai terungkap. Apa makna sesungguhnya dari sunnah itu? Kalau kita cermati sesungguhnya, kesahihan suatu hadis itu lebih kepada klaim belaka, karena tidak ada alat uji yang memadai. Jadi sebatas diksi ketemu diksi, narasi ketemu narasi. Walaupun kita mengenal ada sanad, kemudian matan, ada perawi, kaidah bahasa, keselarasan histori maupun logika teks, tetapi semua kalau kita cermati itu hanyalah instrumen duniawi dan tidak ada bukti empirisnya. Padahal agama itu kan agama samawi, agama yang berasal dari langit, agama yang berasal dari Maha Qadim, turun ke alam Qadim dan turun ke alam dunia ini. Dari dimensi maha mutlak turun ke dimensi mutlak dan turun ke alam materi yang relatif ini. Dan kalau kita eksplorasi lebih jauh lagi, Qadim adalah sesuatu yang baku, kekal, dan mutlak. Artinya nilai-nilai yang dibawa oleh Rasul semestinya adalah sesuatu yang Qadim, sesuatu yang berasal dari alam kekal, dari alam mutlak. Baiklah, mari kita eksplorasi secara lebih mendalam dan lebih luas. Berdasarkan hasil penelusuran, ternyata ada sesuatu yang menarik, yaitu tentang adanya larangan menulis hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Jangan tulis apapun dari ucapanku. Siapapun yang menulis dari ucapanku selain Al-Quran, maka hapuslah. Jadi sudah sangat jelas perintah untuk tidak menulis hadis. Kemudian ada juga kami menemukan hadis ini aslinya adalah sangat panjang, yang pada prinsipnya ada sahabat yang menulis tentang Rasulullah dan kemudian melaporkannya, dan akhirnya Rasulullah bersabda, "Tulislah, demi Tuhan yang nyawaku berada dalam kekuasaannya, tidaklah keluar dari lisanku kecuali ucapan yang hak." Ini yang menjadi catatan kami adalah ucapan yang hak, adalah ucapan dengan kebenaran mutlak.
Ini menarik karena banyak hadis yang sesungguhnya bukan ucapan dari Rasulullah, tetapi ucapan para sahabat. Dan lebih mengerikan lagi, hadis itu terkait dengan gerakan sholat. Itu banyak sekali yang bukan ucapan dari Rasulullah. Kemudian yang kedua, sebagaimana kita tahu, tidak ada perintah untuk mentaati Nabi, karena Nabi telah khatam. Yang ada hanyalah perintah untuk taat kepada Rasul dan Allah. Namun Rasul itu sifatnya qadim dan Allah Maha Qadim. Lantas bagaimana kita harus mentaatinya? Dan lebih lanjut, Allah juga sudah mendeklar sebagaimana Quran surat Al-Baqarah 142 yang artinya, orang-orang yang kurang akal di antara manusia berkata, apakah yang memalingkan mereka dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat kepadanya? Atau kalau dengan bahasa mudahnya, orang yang tidak mau berpaling dari kiblat yang dahulu adalah orang yang kurang akal. Ayat ini sangat logis, karena tidak mungkin kita mengikuti sesuatu yang sudah berlalu. Berkiblat kepada masa lalu adalah perbuatan kurang akal. Ini logis sekali. Berdasarkan hal tersebut, maka saya coba untuk membuat sebuah hipotesa. Yang pertama, tidak ada perintah untuk taat kepada Nabi, melainkan kepada Rasul. Oleh karenanya, konsekuensinya adalah tidak ada sunnah Nabi, yang ada sunnah Rasul. Kemudian yang kedua, sunnah Rasul adalah segala ucapan Rasul atau Nabi dalam mode Rasul. Ini harus dipahami ya. Nanti akan saya jelaskan bagaimana yang dimaksud dengan Nabi dalam mode Rasul atau Nabi dalam kesadaran Rasul. Atau yang lebih jelasnya, termanifestasikan dari perintahnya, apakah itu perintah langit atau perintah bumi. Ketika dalam mode Rasul, maka itu adalah sebuah perintah dari langit, karena Rasul adalah qadim. Oleh karenanya, segala aktivitas Nabi di luar kriteria tersebut tidak diperintahkan untuk ditaati, sebagaimana ukuran jenggot, model celana, kirim pahala. Bahkan kita perlu mengeksplorasi lebih jauh gerakan sholat. Selanjutnya akan kita coba elaborasi, apakah hal-hal seperti ini termasuk dalam sunnah yang semestinya kita taati ataukah bukan. Dalil terkait bahwa ketaatan itu hanya kepada Allah dan Rasul, bukan kepada Nabi. Dan karena ini sering saya sampaikan, jadi saya akan membaca sekilas saja, sebagaimana Quran surat An-Nisa 59, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Sudah jelas sekali ini perintahnya. Dan kalau kita cermati, ini sifatnya gradatif. Allah itu Maha Qadim, Rasul itu Qadim, dan ulil amri ini relatif di dunia ini. Kemudian di Quran surat An-Nisa 64 juga menyampaikan, tidak mengutus seorang Rasul pun kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Ini juga sangat jelas bahwa Rasul dan Allah saling berhimpitan. Lebih lanjut dalam Quran surat Al-Anbiya 107, kami tidak mengutus. Nah, yang dimaksud di sini adalah Rasul arsalnaka, kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jadi bukan Nabi yang menjadi rahmat karena Nabi telah khatam, tetapi Rasul yang qadim, yang sifatnya mutlak, baku, dan permanen.
Kemudian di Quran surat An-Nisa 69, siapa yang menaati Allah dan Rasul, mereka itulah orang-orang yang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para solihin. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Dari Quran An-Nisa 69 ini maka sudah sangat jelas bahwa Allah Maha Qadim, Rasul Qadim, dan Nabi adalah manusia bumi, manusia pada umumnya. Beliau dipersamakan dengan siddiqin, syuhada, dan solihin. Ini adalah manusia-manusia atau penduduk bumi. Sehingga dari ayat ini dapat dengan tegas disimpulkan Rasul adalah entitas langit dan Nabi adalah penduduk bumi. Dan kita tahu Al-Quran selalu presisi, setiap diksi, setiap kata itu mempunyai makna yang hakiki. Slide ini menggambarkan bagaimana pemahaman kami pelaku tarekat arwah atau tarekat Qadim yang tergabung dalam majelis zikir tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Al-Mahdiyah Nusantara, yaitu sebuah praktek memperjalankan ruh di alam Qadim, bahwa semesta ini bersifat gradatif dan dimensional. Masing-masing dimensi mempunyai kausalitasnya sendiri. Di alam tertinggi, di ars, di puncak akhirat tertinggi, inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sifatnya laisa kamitslihi syai'un. Seluruh asma, sifat, af'al, zatnya di alam ini sifatnya laisa kamitslihi syai'un. Kemudian di dimensi di bawahnya ada alam qadim, bentuknya ruh, nur atau cahaya. Dan di alam ini ada perwakilan Allah, yaitu Rasulullah. Dialah utusan Allah yang berfungsi sebagai adaptor dimensional, yang mengadaptasi alam ketuhanan dengan alam dunia. Dan di dunia ini selalu ada transmitternya, ada penerimanya, untuk tetap bersambung dalam ultrastruktur ini. Inilah yang disebut dengan tali wasilah, sebuah ketersambungan, keterhubungan antara Allah di alam laisa kamitslihi syai'un, Rasulullah di alam qadim, dan seorang transmitter di alam dunia ini. Dahulu ini adalah seorang nabi, dan setelah nabi khatam selalu ada pewarisnya. Kemudian kalau kita sandingkan dengan sumber pewahyuan, bahwa kalamullah berasal dari Allah, dari sisinya. Namun segala yang di alam ini sifatnya adalah laisa kamitslihi syai'un. Oleh karenanya Allah menurunkan derajatnya ke alam qadim, maka kita kenal Quran qadim, bentuknya ruh atau cahaya, sehingga dikenal juga dengan Quran cahaya. Dan selalu ada hamba-hamba yang disucikan ruhaninya, yang bisa menyentuhnya, bisa membacanya, bisa mendownloadnya. Kemudian turun menjadi Quran Mushaf yang bisa dibaca, bisa dikenali oleh panca indera kita. Selain kalamullah, ternyata juga kita mengenal ada hadis qudsi. Hadis qudsi bersumber dari ruhani Rasul, yang tentunya ini yang memahami sang penerimanya, sang transmitternya, yaitu dulu adalah Nabi Muhammad. Beliaulah yang paham apa yang diterima itu adalah Quran Qadim atau hadis qudsi. Tetapi pada prinsipnya, baik hadis qudsi maupun Quran Qadim bersumber dari alam Qadim ini. Dan kemudian kita juga mengenal hadis. Nah, disinilah menariknya. Dalam perspektif tasawuf ilmiah eksakta, hadis adalah af'alnya Nabi dalam mode kesadaran Rasul. Artinya, tindakan Nabi yang dicurahi
oleh ruhani Rasul yang inline, yang incas di dalam tali wasilah ini, di dalam ultrastruktur ruhani, itu adalah hadis. Atau sederhananya, hadis adalah segala informasi yang dari langit, yang termanifestasikan oleh perbuatan Nabi di dunia ini. Selanjutnya ada satu hal lagi, yaitu tentang siroh. Siroh adalah perbuatan Nabi sebagai sisi insaniyah, sebagai sisi kemanusiaannya, tanpa asbab, dan merupakan tradisi atau kebiasaan beliau sebagai manusia. Inilah yang tidak perlu ditaati. Semoga di sini sudah mulai jelas. Baiklah, kita lanjut pada kedudukan Allah dan Rasul, bahwa struktur tali wasilah pada Allah dan Rasul ini sifatnya qadim, karena Allah Maha Qadim, Rasulnya qadim, dan keduanya selalu berdampingan. Dan sifatnya juga non-materi, non-ruang, dan non-waktu, sehingga ketaatan kepada Allah dan Rasul ini pasti sifatnya abadi, tidak terikat oleh hukum ruang dan waktu. Lebih lanjut dapat saya jelaskan bahwa ruhani Rasul itu adalah frekuensi semesta atau gelombang ketuhanan atau alamat channel, sehingga siapapun nabinya pasti di balik ruhaninya adalah ruhani Rasul. Siapapun nabinya pasti dia membawa channel tali wasilah ini sebagai manifestasinya Tuhan, sebagai tajalinya Tuhan di dunia ini. Harus ada manusianya. Tidak mungkin Tuhan berkata-kata di alam ini. Bahkan tidak mungkin juga Tuhan berkata-kata di alam qadim. Oleh karenanya, persambungan tali wasilah adalah sebuah persambungan yang sangat logis, yakni dari alam maha qadim diturunkan derajatnya ke alam qadim, diturunkan derajatnya ke alam relatif. Bahkan umat yang awam ini tidak mungkin juga bersambung langsung kepada sistem wasilah. Oleh karenanya umat cukup menginduksi nabinya atau sang transmitternya. Nah, selanjutnya inilah yang dimaknai sebagai hadis atau sebagai sunnah atau sebagai informasi langit yang harus kita taati. Sebagai contoh misalnya, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat adalah mi'rajnya orang mukmin. Perintah ini tentu perintah dari langit. Tidak mungkin perintah sholat mi'raj itu ada di dunia ini. Coba renungkan baik-baik. Baiklah, kita lanjut kepada hadis Jibril, yaitu tentang Islam, iman, dan ihsan. Namun agar lebih tegas lagi pembahasannya, kita sampaikan tentang rukun iman. Iman kepada Allah, Allahnya di alam maha qadim. Iman kepada malaikat, kepada kitabullah pun tidak ada nama-nama kitab, kepada Rasulullah pun tidak ada nama-nama Rasul, qada dan qadar, serta akhirat. Artinya rukun iman itu semuanya ada di alam qadim yang tidak terikat oleh hukum ruang dan waktu. Dia ada sebelum dunia ini ada, dan dia tetap ada walaupun dunia ini telah tiada. Oleh karenanya iman atau taat menjalankan hadis Jibril ini menjadi sangat relevan. Perintah ini melekat kepada manusia sepanjang masa dan sepanjang zaman. Demikian juga terkait sabar, khusyuk, ikhlas, menyaksikan, tazkiyatun nafas, dan sebagainya. Pada prinsipnya, seluruh perintah-perintah langit itu sifatnya qadim, waku, tetap, dan mutlak, tidak berubah-ubah. Dan catatan pentingnya, hanya dapat diikuti
oleh orang beriman. Sekarang kita coba bandingkan dengan hadis-hadis yang bersumber dari alam dunia ini. Inilah yang tidak perlu ditaati. Ukuran jenggot ini siapa saja bisa, tidak harus orang beriman. Bahkan orang Yahudi, musisi itu banyak yang pada berjenggot. Cara makan ini bukan informasi dari langit, nggak perlu. Tidak perlu kejernihan hati untuk kita meniru cara makan. Bahkan yang selalu saya pertanyakan, kenapa tidak ada yang mengikuti model rumah Nabi? Ini sangat-sangat terlihat bahwa sunnah yang seperti ini sifatnya relatif dan sifatnya selera. Saya suka dengan model ini, maka saya ikuti. Ketika tidak suka, maka tidak diikuti. Coba silakan ada yang komentar nggak nih? Siapa yang model rumahnya mengikuti model rumah Nabi? Demikian juga termasuk kirim-kirim doa, kirim-kirim Fatihah. Ini kalau tidak bisa menjelaskan bagaimana caranya. Kalau melalui mekanisme ini tentu dipersilakan itu. Ini saya kira yang perlu kita eksplorasi. Dan sampai saya pada sebuah kesimpulan bahwa hal-hal ini semua sifatnya relatif dan selera, sehingga selalu diperdebatkan dan selalu tidak ada kesimpulannya, tidak ada titik temunya, karena ini sifatnya relatif. Bandingkan dengan sunnah seperti ini. Kalau Anda bisa mengikuti sunnah ini, dipastikan hasilnya presisi. Sebagaimana perjalanan Nabi, ini akan presisi. Dan kami dipahamkan dalam tarekat Qadim untuk menjalankan sunnah seperti ini yang hanya dapat diikuti oleh orang beriman. Kita harus ada pembimbingnya. Dahulu adalah seorang nabi, namun nabi telah khatam. Oleh karenanya kita tidak disuruh untuk taat kepada nabi, tetapi silakan kepada pewarisku, ada ulil amri minkum, ada rasulun min anfusikum, ada waliya mursida. Ketaatan hanya pada ini, Allah dan Rasulnya, dari yang maha qadim dan yang qadim, bukan yang relatif ini. Sangat clear ini, presisi tinggi dan logis. Dan selanjutnya, kalau ingin dieksplorasi lebih lanjut, ini nanti kita akan bahas pada periode berikutnya, kait dengan perintah sholat. Karena ini menarik ini, bahwa perintah sholat benar itu perintahnya dari Rasul. Bahkan di Al-Quran pun banyak yang menyebutkan, semisal as-sholatu lidzikri, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Itu adalah perintah-perintah langit, tetapi gerakannya, apakah itu perintah dari langit? Karena banyak sekali gerakan-gerakan dari sholat. Saya melihat Nabi sujudnya begini, saya melihat Nabi rukuknya begini, saya melihat Nabi, pokoknya hampir banyak sekali itu. Gerakan-gerakan dalam sholat itu merupakan cerita dari sahabat, bahkan itu bukan ucapan Nabi. Ini yang akan kita eksplorasi biar lebih seru dalam bahasan khusus, biar lebih fokus dan lebih tereksplorasi secara lengkap, sehingga tentu kita dalam rangka meningkatkan kualitas keberagamaan kita, bukan asal mencontoh. Selanjutnya dapat saya simpulkan bahwa yang pertama, sunnah Rasul adalah segala ucapan Rasul atau Nabi dalam mode kesadaran Rasul, yakni sesuatu perintah yang berasal dari langit, perintah yang tidak ada di dunia. Semoga Anda bisa dengan mudah memahaminya. Kemudian yang kedua, sunnah Rasul hanya dapat diikuti oleh orang beriman.
Orang beriman adalah orang yang berada dalam mode kesadaran atas sadar, kesadaran ruhani. Karena untuk menjalankan sunnah Rasul yang berasal dari alam qadim, hanya kesadaran ruh yang kompatibel. Kesadaran akal rasional tidak akan mampu menjalankan sunnah Rasul, sebagaimana as-sholatu mirajul mu'minin, sebagaimana khusyuk, sabar, ikhlas, dan sebagainya. Itu bukan entitas dunia, tidak akan kau temukan di dunia ini. Kemudian yang ketiga, sunnah Rasul dahulu betul itu mengikuti Nabi, tetapi Nabi telah khatam. Oleh karenanya, sunnah Rasul sekarang adalah melalui pewaris Nabi di zamanmu. Karena berkiblat ke belakang termasuk kurang akal, sebagaimana Quran surat Al-Baqarah 142. Demikian yang dapat kami sampaikan, bahwa ini adalah sebuah pemahaman qadim. Kiranya dapat melengkapi dan meningkatkan kualitas umat, serta membongkar dogma di balik ketidaktahuan. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Jangan menjadi pengakuan paradoks, mengaku tinggi tetapi tidak ada buktinya, bahkan terlihat sebaliknya, bagaikan buih di lautan. Mohon maaf sekiranya banyak hal yang kurang berkenan dalam penyampaian kami. Billahi anta maksudi waridho kamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.